Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami dengan judul Metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA untuk meramalkan jumlah penumpang dari pelayaran dalam negeri di pelabuhan kota Makassar dengan menggunakan software R. Perkenalkan, nama saya Novasul Abdillah. Perkenalkan, nama saya Fidelia Sivana. Perkenalkan, nama saya Tasya Tri Ardiantari. Perkenalkan, nama saya Tiara Yusfa. Perkenalkan, nama saya Mega Fitriani. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari latar belakang. Analisis deret waktu pada dasarnya digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Data dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu, bisa dalam jam, hari, minggu, bulan, kuartal, atau tahun. Analisis deret waktu dapat dilakukan untuk membantu dalam menyusun perencanaan ke depan, atau bisa dikatakan sebagai peramalan. Ramalan merupakan gambaran kondisi di masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu. Ramalan merupakan bagian penting dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan, karena tidak akan ada rencana dan pengambilan keputusan tanpa ramalan. Ramalan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis dan operasional dari semua organisasi. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya yang pertama adalah mendapatkan model terbaik dengan menggunakan metode seasonal ARIMA atau SARIMA. Yang kedua adalah meramalkan jumlah penumpang dari pelayaran dalam negeri di pelabuhan Kota Makassar untuk tahun 2014 berdasarkan model terbaik menggunakan metode seasonal ARIMA. Sumber data. Data yang akan kami analisis diperoleh dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Kota Makassar pada bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dengan jumlah data sebanyak 108 data. Data tersebut merupakan jumlah penumpang turun di Pelabuhan Kota Makassar. Data dibagi menjadi dua, yaitu in sample dan out sample. Data in sample sebanyak 96 data dari bulan Januari 2006 hingga bulan Desember 2013. Dan untuk data out sample sebanyak 12 data, yaitu mulai dari bulan Januari 2014 hingga bulan Desember 2014 untuk menguji hasil kesalahan atau error peramalan yang telah dilakukan. Berikut data jumlah penumpang turun di pelabuhan Kota Makassar. Ini adalah datanya, yaitu tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah plot data. Di sini plot data menggunakan software R, yaitu menggunakan plot DTF dengan name atau judul yaitu time series plot. Kemudian sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y yaitu jumlah penumpang turun. Plot data tersebut membentuk pola musiman yang berulang dalam jangka waktu yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa data jumlah penumpang turun di pelabuhan Kota Makassar belum stasioner dalam rata-rata maupun stasioner dalam harian. Data in sample sebanyak 96 data dari bulan Januari 2006 hingga bulan Desember 2013 untuk mendapatkan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dan untuk out sample sebanyak 12 data dari bulan Januari 2014 hingga bulan Desember tahun 2014. Kemudian deskriptif data. Pada deskriptif data yang diperoleh adalah summary yang berisi nilai minimum, Q1, median atau Q2, min atau rata-rata, Q3, dan nilai maksimum. Kemudian ada juga nilai standar error, varian, range, dan N atau banyak data. Berdasarkan 96 data jumlah penumpang turun di pelabuhan Kota Makassar yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa
Rata-rata dari jumlah penumpang turun sebanyak 30.067 orang dengan ragam sebesar 825.22006. Data tersebut diketahui memiliki paling sedikit 16.302 jumlah penumpang turun dan paling banyak memiliki 56.188 jumlah penumpang turun dengan range sebesar 39.886. Selanjutnya adalah uji stasionaritas, yaitu dengan mencari ACF dan BACF dari YT dengan N sebanyak 96. Berikut ada gambar ACF dan BACF. Log ACF dan BACF dari data time series jumlah penumpang yang turun dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar. Berdasarkan plot tersebut, data tidak horizontal sepanjang sumber waktu, atau fluktuasi data tidak berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data jumlah penumpang yang turun dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar tersebut belum stasioner baik dalam rata-rata maupun dalam varian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Serial Research. Kemudian untuk memastikan stasionaritas data, kita melakukan uji augmented decay Fuller yang bisa diperoleh dari R dengan fungsi adf.test. Kemudian hipotesisnya H0-nya data time series tidak stasioner, H1 data time series stasioner. Kemudian diperoleh statistik uji augmented decay Fuller sebesar min 1,6877 dengan p-value sebesar 0,7055. Karena hasil p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, sehingga data jumlah penumpang yang turun dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar tidak stasioner. Karena data tidak stasioner, kita perlu melakukan stasionaritas terhadap ragam. Pertama-tama kita cek dulu boxcox dengan menggunakan boxcox yang diperoleh dari fungsi boxcox YT. Kemudian output grafiknya sebagai berikut. Nah, berdasarkan output grafik tersebut didapatkan bahwa hasil analisis data asli jumlah penumpang yang turun dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar, nilai lambdanya tidak sama dengan 1, sehingga data tersebut tidak stasioner dalam varians atau ragam. Karena data tersebut tidak stasioner dalam ragam, kita perlu melakukan transformasi boxcox. Nah, untuk transformasi boxcox bisa didapatkan dengan menggunakan coding seperti berikut. Kemudian hasil transformasi tersebut disimpan dalam variabel bernama yt_trans. Berikut adalah hasil dari transformasi tersebut. Setelah itu kita melakukan stasionaritas terhadap rata-rata. Yang pertama, differencing non-musiman, dan yang kedua, differencing musiman. Untuk differencing kita bisa menggunakan fungsi diff yt_trans lag sama dengan 1, yang kemudian disimpan dalam variabel yt_diff. Kemudian hasil differencingnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita memplotkan hasil differencing tersebut dengan coding sebagai berikut. Berdasarkan plot tersebut, diferensi satu non-musiman terlihat bahwa data sudah stasioner. Untuk memastikan hal tersebut, kita melakukan uji augmented decay Fuller dengan coding sebagai berikut. Dengan hipotesisnya H0 data time series tidak stasioner, H1 data time series stasioner. Diperoleh statistik uji augmented decay Fuller sebesar min 3,6975 dan p-value sebesar 0,02862.
Karena nilai p-value sebesar 0,02862 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil differencing non-musiman sudah stasioner. Selain itu, kita juga melakukan uji KPSS dengan coding kpss.test. Hipotesisnya H0 data time series stasioner, H1 data time series tidak stasioner. Diperoleh nilai statistik ujinya sebesar 0,024473 dengan p-value sebesar 0,1. Karena nilai p-value lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Sehingga data hasil differencing satu kali non-musiman sudah stasioner. Selanjutnya, diferensi satu musiman yang juga bisa diperoleh dari fungsi diff y_trans, namun log-nya adalah 12. Kemudian hasil diferensi tersebut disimpan dalam variabel bernama yt_diff12. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita memplotkan data tersebut dengan coding sebagai berikut. Nah, berdasarkan plot tersebut juga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner. Untuk memastikannya, kita melakukan uji augmented decay Fuller yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Tasya. Untuk selanjutnya, uji augmented decay Fuller diferensi pertama pada data musiman dengan menggunakan software R, dengan memanfaatkan coding ADF.test, dengan datanya yang sudah didiferensiasi pertama non-musiman, dengan hipotesisnya yaitu H0 rho sama dengan 0 atau data time series tidak stasioner. Kemudian untuk H1-nya yaitu rho tidak sama dengan 0 atau data time series stasioner. Untuk statistik ujinya, berdasarkan output pada software R tersebut diperoleh nilai statistik uji decay Fuller sebesar min 4,1884 dengan log ordernya sebesar 1 dan p-value-nya sebesar 0,01. Nah, hasil p-value tersebut sebesar 0,01 lebih kecil dari taraf signifikansi alfa sebesar 0,05 sehingga keputusannya yaitu H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka data hasil differencing satu kali musiman untuk jumlah penumpang yang turun dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar sudah stasioner. Next. Selain dilakukan uji decay Fuller, juga dilakukan uji KPSS untuk memastikan kestasioneritas. Untuk uji KPSS ini dengan menggunakan software R, codingnya yaitu kpss.test dengan data yang sudah didiferensiasi pertama musiman. Untuk hipotesisnya yaitu H0 data time series stasioner. Kemudian H1-nya yaitu data time series tidak stasioner. Kemudian statistik ujinya berdasarkan output pada software R tersebut diperoleh nilai statistik uji KPSS sebesar 0,15767 dengan log parameternya sebesar 3 dan p-value-nya sebesar 0,1. Hasil p-value tersebut sebesar 0,1 lebih dari taraf signifikansi alfa sebesar 5% atau 0,05, sehingga H0 diterima. Karena H0 diterima, maka dapat disimpulkan dengan taraf signifikansi alfa sebesar 5%, data hasil differencing satu kali musiman, jumlah penumpang yang turun dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar sudah stasioner. Karena telah terbukti bahwa data hasil differencing pertama non-sesional dan sesional sudah stasioner, maka dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu identifikasi model. Next. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi model. Untuk identifikasi model ini berfungsi menentukan order P dan order Q pada non-musiman serta order P dan order Q pada musiman yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan model Sarima dalam data yang kita uji. Nah, berikut penjelasan untuk order yang kami dapatkan dari hasil stasioner, baik terhadap varians maupun terhadap rata-rata,
yang dapat dilihat dari plot ACF dan plot PACF yang kami dapatkan. Next. Untuk yang non-sesional, berikut adalah plot ACF dan plot PACF-nya. Dari gambar plot yang ACF non-musiman, dapat terlihat bahwa plot berbentuk pola cut-off after leg 1, sehingga kita dapat menemukan nilai order MA atau order Q kecilnya sebesar 1. Kemudian dari gambar plot PACF yang non-musiman, kita dapat mengetahui bahwa bentuk polanya menurun secara eksponensial, sehingga nilai order untuk AR atau order P kecilnya sebesar 0. Next. Berikutnya untuk yang sesional atau musiman, berikut adalah plot ACF dan PACF-nya. Untuk yang plot ACF di atas, dapat diketahui polanya berbentuk menurun secara eksponensial, sehingga kita dapat mengetahui nilai order MA atau order Q besarnya sebesar 0. Kemudian selanjutnya dari plot PACF musiman, kita dapat mengetahui bahwa bentuknya pola cut-off pada leg kedua dan pada leg ke-1 keluar dari garis selang kepercayaan, sehingga kita dapat nilai order AR atau nilai order P besarnya sebesar 1. Sehingga dari plot antara non-sesional dan sesional ACF dan PACF, kita dapat menemukan model Sarima, yaitu model Sarima 011, 110, 12. Next. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pendugaan parameter model. Nah, pada saat tahap identifikasi model sebelumnya, kita telah menemukan bahwa model yang digunakan kemungkinannya adalah model Sarima 011-110-12. Akan tetapi, perlu dilakukan juga pendugaan terhadap model lainnya, yaitu model Sarima 011-011-12, model Sarima 011-111-12, model Sarima 111-110-12, model Sarima 110-011-12, dan model Sarima 110-110-12. Sehingga dari model-model tersebut, kita dapat mencari model yang terbaik. Next. Selanjutnya untuk model yang pertama, yaitu model Sarima 011-110-12. Dengan menggunakan software R, didapatkan output sebagai berikut. Untuk summary model satunya didapatkan sebagai berikut. Nah, dari output tersebut, kita memperoleh hasil pendugaan parameternya untuk model 1, yaitu nilai θ satunya sebesar min 0,7444, dan untuk parameter si satunya sebesar min 0,3745. Nah, selain parameter, kita juga dapat mengetahui nilai standar error-nya untuk masing-masing parameter tersebut, yaitu untuk θ satunya sebesar 0,0817 dan untuk si satunya sebesar 0,1094. Selain itu, kita juga dapat mengetahui nilai AIC-nya sebesar 1698,76 dan nilai BIC-nya sebesar 1706,02. Kemudian untuk nilai ME-nya dari model 1 ini sebesar min 430,99. Kemudian untuk nilai RMSE-nya atau root mean square error, yaitu besar tingkat kesalahan hasil prediksi dari model 1 ini sebesar 5941,668. Kemudian untuk nilai MAE-nya atau mean absolute error, yaitu nilai rata-rata kesalahan absolut hasil peramalan dengan nilai yang sebenarnya dari model 1 ini sebesar 4381,301. Kemudian untuk MPE-nya, yaitu metode perbandingan eksponensial dari model 1 ini didapatkan nilai sebesar min 3,550142. Kemudian untuk nilai MAP-nya sebesar 14,82683. Untuk nilai MASE-nya sebesar 0,6416303 dan ACF 1-nya sebesar 0,01593099. Next. Untuk model yang kedua, model Sarima 011-01112, didapatkan output dengan menggunakan software R sebagai berikut. Nah, dari output tersebut, diperoleh hasil pendugaan parameternya untuk model Sarima 011-01112 ini, yaitu untuk nilai θ satunya sebesar min 0,7601 dan θ besar satunya sebesar min 0,3913.
Selain itu, didapatkan juga nilai standar error untuk model 2 ini dari masing-masing parameternya sebesar 0,0839 dan 0,1170. Selain itu, dapat diketahui juga nilai AIC-nya sebesar 1698,97 dan nilai BIC-nya sebesar 1706,22. Kemudian untuk nilai ME-nya dari model 2 ini sebesar min 463,8075. Untuk nilai RMSE-nya sebesar 5940,389. Untuk nilai MAE-nya sebesar 4363,885. Kemudian untuk MPE-nya sebesar min 3,849776. Kemudian untuk MAPE-nya atau ukuran ketepatan relatif yang digunakan untuk mengetahui presentase penyimpangan hasil pendugaannya untuk model 2 sebesar 14,7002. Kemudian untuk nilai MASE-nya sebesar 0,6390797 dan untuk ACF1-nya sebesar 0,02016622. Next. Kemudian untuk model yang ketiga, yaitu model Sarima 011-111-12, didapatkan dengan menggunakan software R seperti pada PPT. Nah, dari output tersebut, kita memperoleh hasil pendugaan parameternya untuk model Sarima 3 ini, yaitu untuk nilai θ satunya sebesar min 0,7314. Kemudian untuk si satunya sebesar min 0,8374, dan θ besar satunya sebesar 0,5905. Nah, selain itu, kita juga bisa mendapatkan nilai standar error untuk masing-masing parameternya, yaitu untuk parameter θ1, standar errornya sebesar 0,0791, untuk si 1, standar errornya sebesar 0,1984, dan untuk θ besar 1, standar errornya bernilai 0,3093. Selain itu, kita juga dapat mengetahui nilai AIC sebesar 1699,81 dan nilai BIC-nya sebesar 1709,49. Nilai ME-nya untuk model ini sebesar min 437,748. Kemudian nilai RMSE-nya sebesar 5857,988. Untuk nilai MAE-nya sebesar 4378,017. MPE-nya sebesar min 3,32077. Kemudian untuk nilai MAPE-nya sebesar 14,875118. Nilai MASE-nya sebesar 0,6411493 dan untuk nilai ACF1-nya sebesar 0,00637058. Next. Untuk model yang keempat, model Sarima 11-11012, diperoleh dengan software R output sebagai berikut. Nah, dari output tersebut, kita memperoleh hasil pendugaan parameter untuk model Sarima 111-11012 tersebut, nilai si satunya sebesar 0,0546. Kemudian θ satunya sebesar min 0,7714, dan si satunya sebesar min 0,3770. Kemudian kita juga memperoleh nilai standar error untuk masing-masing parameternya, yaitu 0,1521, 0,1063, dan 0,1092. Selain itu, kita juga dapat mengetahui nilai AIC-nya sebesar 1700,63 dan nilai BIC-nya sebesar 1710,31. Kemudian nilai ME untuk model ini sebesar min 437,368, nilai RMSE-nya sebesar 5935,202, nilai MAE-nya sebesar 4394,895, kemudian nilai MPE-nya sebesar min 3,565473, nilai MAPE-nya sebesar 14,83876, nilai MASE-nya sebesar 0,643621, dan untuk nilai ACF1-nya sebesar min 0,01407937. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara Yusfa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model Sarima 110-011-12. Diketahui hasil dari output dari R sebagai berikut yang ada di PPT, yaitu model 5.
Nah, dari output tersebut diperoleh hasil pendugaan parameter untuk model Sarima 110011112, yaitu dengan nilai C1 sebesar min 0,4724 dan C1 sebesar min 0,3311. Didapatkan juga nilai standar error untuk masing-masing parameter sebesar 0,0964 dan 0,1152. Dapat diketahui pula dari output nilai AIC atau ICAS Information Criterion sebesar 1712,59 dan nilai BIC atau Bayesian Information Criterion sebesar 171984. Dengan nilai ME untuk model tersebut sebesar 222,7173, nilai RMSE sebesar 6496,551, nilai MAE sebesar 4842,04, lalu MPE sebesar min 2,7091115, MAPE sebesar 16,552, MASE sebesar 0,7091043, dan ACF1 sebesar min 0,1165093. Next. Selanjutnya yaitu model Sarima 110111012. Diketahui dari output dari software R sebagai berikut, yaitu model 6. Dari output tersebut, kita dapatkan hasil pendugaan parameter untuk model Sarima 110111012, yaitu sebesar C1 sebesar 0,4666 dan si theta 1 sebesar min 0,3300. Didapatkan juga nilai standar error untuk masing-masing parameter sebesar 0,0967 dan 0,1123. Setelah itu juga dapat diketahui pula nilai AEC sebesar 1712,3 dan nilai BIC sebesar 1719,55. Dengan nilai ME untuk model tersebut sebesar 212,8257, nilai RMSE sebesar 6485,974, nilai MAE sebesar 4846,297, PE sebesar min 2,580182, MAPE sebesar 16,64911, MASE sebesar 0,7097277, dan ACF1 sebesar min 0,119121. Next. Yang selanjutnya yaitu diagnostik model, yaitu yang pertama dari model Sarima 011111012. Didapatkan output dari R sebagai berikut seperti model 1 dan didapatkan nilai Z hitung sebesar min 9,1134 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar min 0,74444 dan 0,081686. Didapatkan pula nilai Z hitung sebesar min 3,4244 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan estimate dan standar error sebesar min 0,3745929 dan 0,109372. Didapatkan juga residual from model 1 seperti plot seperti di PPT, yaitu menunjukkan time series plot untuk nilai residual atau sisaan dari model 1. Dan dari plot tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat penyimpangan yang mencolok. Next. Nah, selanjutnya kita lakukan Jarque-Bera test, yaitu dengan hipotesis H0-nya residual menyebar normal dan H1-nya residual tidak menyebar secara normal. Dengan statistik uji chi-square yaitu 2,0931 dengan DF yaitu 2 dengan nilai p-value yaitu 0,3512. Didapatkan kesimpulan dengan p-value 0,3512 lebih besar dari alfa 5%,
maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan atau residual menyebar dengan normal. Jadi asumsi kenormalan dalam ini bisa terpenuhi. Selanjutnya yaitu kita lakukan box L-Jung-Text, yaitu dengan hipotesis H0 residual memenuhi syarat white noise, yang H1-nya yaitu residual tidak memenuhi syarat white noise. Dengan statistik uji chi-square yaitu 0,025134 dengan p-value 0,874 didapatkan kesimpulan yaitu nilai p-value lebih besar dari alfa 5%. Maka H0 diterima, sehingga sudah bisa dikatakan cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual model Sarima 011 11012 memenuhi asumsi white noise sehingga model layak untuk dipilih. Next. Yang selanjutnya yaitu diagnostik model Sarima 011 01112. Didapatkan pula hasil output dari R sebagai model 2 dengan kita dapatkan nilai Z hitung sebesar min 9,040642 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar min 0,760051 dan 0,083852. Serta didapatkan pula nilai Z hitung sebesar min 3,435 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar min 0,3911277 dan 0,117027. Lalu kita dapatkan plot yang menunjukkan time series sebagai residual model 2, yaitu dari plot tersebut dapat disimpulkan dan diketahui bahwa tidak terdapat penyimpangan yang mencolok. Next. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan Jarquera-Bera-Test dengan hipotesis H0, yaitu residual menyebar secara normal, yang dengan H1 residual tidak menyebar secara normal. Dengan statistik uji chi-square yaitu 3,1584 dengan DF sama dengan 2 dengan p-value 0,2061. Didapatkan kesimpulan yaitu karena nilai p-value-nya lebih dari alfa 5%, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar dengan normal. Jadi asumsi kenormalan sisaan terpenuhi. Lalu diuji juga dengan box L-Jung-Text dengan hipotesis H0 yaitu residual memenuhi syarat white noise, dengan H1 residual tidak memenuhi syarat white noise. Dengan statistik uji chi-square yaitu 0,040274 dengan p-value 0,8409, kita dapatkan kesimpulan yaitu karena p-value lebih dari alfa 5%, maka H0 diterima, sehingga sudah bisa dikatakan cukup bukti bahwa residual model Sarima 011 dan 01112 memenuhi asumsi white noise, sehingga model layak untuk dipilih. Next. Selanjutnya yaitu diagnostik model dari model Sarima 011 11112. Dengan output R sebagai tersebut, dengan model 3 didapatkan nilai Z hitung sebesar min 9,2446 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar min 0,731351 dan 0,079111, serta didapatkan pula nilai Z hitung sebesar min 4,2215 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar min 0,83742 dan 0,198372. Didapatkan pula nilai Z hitung sebesar 1,9094 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar 0,590,497 dan 0,309258. Serta kita dapat ketahui, kita mendapatkan plot time series sebagai residual from
model 3, yaitu dari plot tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang mencolok. Next. Lalu kita lanjutkan dengan Jarquera-Berates dengan hipotesis H0, yaitu residual menyebar secara normal dan H1 residual menyebar tidak normal. Dengan statistik uji chi-square 1,6956 dengan DF yaitu 2, dengan nilai p-value 0,4284, dapat kita simpulkan bahwa karena p-value lebih dari alfa 5%, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan atau residual menyebar dengan normal. Jadi, asumsi kenormalan sisaan terpenuhi. Serta kita lanjutkan dengan uji Box-L-Jumtex, yaitu dengan hipotesis H0 residual memenuhi syarat white noise dan H1 residual tidak memenuhi syarat white noise. Dengan statistik uji chi-square yaitu 0,00440191 dan p-value sebesar 0,9495, dapat kita ketahui bahwa p-value lebih dari alfa 5%, maka H0 diterima, sehingga dapat kita simpulkan sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual dari model Sarima 011-11112 memenuhi asumsi white noise, sehingga model layak untuk dipilih. Next. Yang selanjutnya yaitu diagnostik model dari model Sarima 111-11012. Dapat diketahui dari output model 4 didapatkan pula nilai Z hitung sebesar 0,3587 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar 0,054558 dan 0,152088. Serta didapatkan pula nilai Z hitung sebesar min 7,2558 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar min 0,771441 dan 0,16321. Didapatkan pula nilai Z hitung sebesar min 3,4524 yang kita peroleh dari pembagian antara nilai dugaan atau estimate dan standar error sebesar min 0,377006 dan 0,109201. Serta kita dapatkan pula plot yang menunjukkan time series dari residual model 4, yaitu dari plot tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat penyimpangan yang mencolok. Next. Nah, selanjutnya kita lakukan juga yaitu Jarquera-Berates dengan hipotesis H0 yaitu residual menyebar normal dan H1 residual tidak menyebar normal. Dengan statistik uji chi-square yaitu 2,1231 dengan DF2 dan p-value sebesar 0,3459, dapat kita ketahui karena p-value lebih dari alfa 5%, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan atau residual menyebar secara normal. Jadi, asumsi kenormalan pada model tersebut terpenuhi. Selanjutnya, kita juga lakukan Box-L-Jumtex dengan hipotesis H0, yaitu residual memenuhi syarat white noise, dan H1 residual tidak memenuhi syarat white noise. Dengan statistik uji chi-square yaitu sebesar 0,019631 dan p-value sebesar 0,8886, dapat kita simpulkan bahwa nilai p-value lebih dari alfa 5%, maka kesimpulannya H0 diterima, sehingga sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual model Sarima 111-111-11012 memenuhi asumsi white noise dan sehingga model layak untuk dipilih. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mega Fitriani. Selanjutnya untuk diagnosis model dari model Sarima 110-01112 didapatkan output dari software R sebagai berikut. Didapatkan nilai Z hitung sebesar min 4,8995 yang diperoleh dari pembagian
antara nilai dugaan dan standar error sebesar min 0,472421 dan 0,096423 dan didapatkan nilai Z hitung sebesar min 2,8750 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan dan standar error sebesar min 0,331105 dan 0,115168. Kemudian dengan memanfaatkan plot.ts dari model 5 residual diperoleh plot seperti pada PPT. Dari gambar plot tersebut menunjukkan time series plot untuk nilai residual. Dan dari plot tersebut dapat diketahui bahwa tidak terdapat penyimpangan yang mencolok. Next. Selanjutnya, dengan memanfaatkan coding jarquebera.test didapatkan output sebagai berikut dengan hipotesis H0 residual menyebar normal dan H1-nya residual tidak menyebar normal dan didapatkan statistik uji Chi-square sebesar 0,13647 dengan DF sebesar 2 dan p-value sama dengan 0,934. Karena nilai p-value lebih dari alfa 5%, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan atau residual menyebar dengan normal. Jadi asumsi kenormalan sisaan terpenuhi. Dan selanjutnya dengan memanfaatkan coding box.test dari model 5 residual, didapatkan output seperti pada PPT. Dengan hipotesis H0 residual memenuhi syarat white noise dan H1 residual tidak memenuhi syarat white noise dengan statistik uji Chi-square sebesar 1,3443 dan p-value sama dengan 0,2463. Dapat kita lihat nilai p-value lebih dari alfa sebesar 5%, maka H0 diterima, sehingga sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual model Sarima 110-01112 memenuhi asumsi white noise sehingga model layak untuk dipilih. Next. Dan selanjutnya untuk diagnostik model dari model Sarima 110-11012 atau model 6 diperoleh output dari software S sebagai berikut yang terlihat di PPT. Didapatkan nilai Z hitung sebesar min 4,8234 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan dan standar error sebesar min 0,46661 dan 0,09674. Dan didapatkan juga nilai Z hitung sebesar min 2,9393 yang diperoleh dari pembagian antara nilai dugaan dan standar error sebesar min 0,32997 dan 0,1126. Kemudian, dengan memanfaatkan coding plot.ts diperoleh plot seperti pada PPT. Dari gambar plot tersebut menunjukkan time series plot untuk nilai residual atau sisaan dari model 6. Dan dapat diketahui bahwa tidak terdapat penyimpangan yang mencolok. Next. Kemudian kita melakukan Jarquebera test didapatkan output seperti pada PPT dengan hipotesis H0 residual menyebar normal dan H1-nya residual tidak menyebar normal. Dengan statistik uji yang telah didapatkan yaitu Chi-square sama dengan 0,089181, DF-nya 2, dengan p-value sebesar 0,9564. Dapat kita lihat bahwa nilai p-value lebih dari alfa sebesar 5%, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan atau residual menyebar dengan normal. Jadi asumsi kenormalan sisaan terpenuhi. Selanjutnya kita menguji dengan box text, didapatkan output seperti pada PPT, dengan hipotesis H0 residual memenuhi syarat white noise dan H1 residual tidak memenuhi syarat white noise. Dengan statistik uji yang telah didapatkan, Chi-square sama dengan 1,4053 dan p-value-nya 0,2358. Karena nilai p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima, sehingga sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual model Sarima 110-11012 memenuhi asumsi white noise, sehingga model layak untuk dipilih. Next.
setelah kita melakukan beberapa uji model, kita memilih model terbaik dari model 1 sampai model 6. Dengan diuji melalui software R, didapatkan output seperti pada PPT. Didapatkan nilai AIC dari model 1 sebesar 1698,762, model 2 sebesar 1698,968, dan untuk model 3 sebesar 1699,810, model 4 1700,632, model 5 1712,585, dan untuk model 6 1712,298. Di antara keenam model tersebut, nilai AIC yang paling kecil adalah model 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 1 atau Sarima 011111012 adalah model terbaik. Dapat ditulis sebagai berikut. YT sama dengan YT-1 plus YT-12 min YT-13 plus C1 YT-1 min C1 YT-2 min C1 YT-13 min C1 YT-14 min AT min theta 1 AT min 1. Next. Lalu kita melakukan peramalan untuk 1 tahun ke depan dari model terbaik yang telah didapatkan dari nilai AIC dengan memanfaatkan coding plot forecast dari model 1 dengan halnya sama dengan 12. Didapatkan plot seperti pada PPT. Sesuai dari hasil peramalan jumlah penumpang dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar dari bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2014 dengan periode peramalan 12 periode 1 tahun ke depan. Next. Nah, kita bisa melihat hasil prediksi dari output yang didapatkan dari software R dapat dilihat bahwa kenaikan tertinggi jumlah penumpang turun pada tahun 2014 terjadi pada bulan September dengan jumlah penumpang turun sebesar 45103,01 orang. Next. Lalu kita menguji kesalahan dari forecasting. Dari output yang didapatkan dapat dilihat hasil kesalahan peramalan menunjukkan angka sebesar 22,16508. Nah, nilai tersebut memiliki arti hasil peramalan tersebut memiliki hasil yang cukup baik. Next. Nah, berdasarkan hasil pembahasan mengenai peramalan jumlah penumpang turun dari pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Kota Makassar dari bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model peramalan yang baik untuk data penumpang turun di Pelabuhan Kota Makassar yaitu model 1 atau Sarima 011111012 atau bisa ditulis sebagai berikut. YT sama dengan YT-1 ditambah YT-12 dikurang YT-13 plus C1 YT-1 dikurang C1 YT-2 dikurang C1 YT-13 dikurangi C1 YT-14 dikurangi AT dikurangi theta 1 AT-1 dengan nilai parameter theta 1 sebesar min 0,7444 dan C1 sebesar min 0,3745 sehingga didapatkan model peramalan terbaik dari model 1 atau Sarima 011111012 sebagai berikut. YT sama dengan YT-1 ditambah YT-12 dikurang YT-13 ditambah min 0,3745 YT-1 dikurang min 0,3745 YT-2 dikurang minus 0,3745 YT-13 dikurangi minus 0,3745 YT-14 min AT min 0,7444 AT-1.
Dan yang kedua, hasil peramalan tertinggi terjadi pada bulan 9, yaitu bulan September pada tahun 2014, yaitu sebesar 45103,01 dengan nilai sebenarnya sebesar 38865. Sedangkan hasil peramalan terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu pada tahun 2014, sebesar 16988,25 dengan nilai sebenarnya 28.000, di mana sebenarnya pada data asli tahun tersebut nilai tertinggi diperoleh pada bulan Agustus dan nilai terendah pada bulan Februari. Dan yang terakhir, hasil kesalahan forecasting yang dilakukan dengan menggunakan model 1 atau model Sarima 011111012 adalah sebesar 22,17%. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.